Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, senang sekali saya hadir bersama Anda tentunya dalam rangka Mutiara Sore. Pada kesempatan ini kita mengkaji salah satu hadis arba'in urutan yang keempat, hadis Imam Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi butni ummihi arba'ina yauman nutfah. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bercerita kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dia adalah orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi butni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kata Rasulullah, kita semua dikumpulkan oleh Allah 40 hari pertama berbentuk air mani berada di rahim ibu kita. Summa alaqatan misla zalik. Kemudian 40 hari ketiga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian proses yang ketiga adalah ataupun 40 hari ketiga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah berbentuk daging. Yursalu summa yursalu ilaihi malaku fayanfuhu fihi ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kepada bayi ataupun janin yang sudah berada dalam kandungan ibu selama 120 hari dalam kandungan ataupun 4 bulan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, di waktu kita berada dalam kandungan ibu di usia 120 hari, wa yu'maru bi arba'in bi kalimatin, maka ditetapkan di dalam diri kita 4 hal oleh malaikat tersebut. Bikatbi rizki, yang pertama rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat adalah sakiun au sa'idun, apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun dia termasuk orang yang sengsara. Fawallahu allazi la ilaha ghairuh, maka demi Allah tiada ada Tuhan selain dia. Tiada Tuhan selain dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali alil jannah. Ada sebagian orang yang sudah melakukan amalan-amalan surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha. Hampir saja dekat sekali antara jaraknya dengan surga itu hanya 1 hesta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi sudah ditetapkan untuknya fayamalu bi amali alin nar, kemudian dia melakukan amalan-amal neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Sedangkan berikutnya adalah wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang yang senantiasa sudah melakukan amalan, sudah melaksanakan amalan-amalan dosa ataupun amalan-amalan neraka, berarti kehidupannya digelimangi oleh maksiat. Dia senantiasa berbuat dosa setiap hari, tetapi di ujung kehidupannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah ditetapkan untuknya. Jadi hadirin yang berbahagia, jangan kita pahami berarti Allah Subhanahu wa taala sudah setting bahwa si fulan ini akan menjadi ahli neraka, bahwa si fulan ini akan menjadi ahli maksiat, si fulan ini akan menjadi seorang pencuri dan perampok. Tidak begitu hadirin yang berbahagia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bekal-bekal yang kuat kepada kita, senjata-senjata yang ampuh. Kita diberikan akal pikiran oleh Allah, kita diberikan iman oleh Allah untuk membekali diri supaya kita tidak terjerumus ke jurang neraka yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu takdir adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya takdir adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Tetapi hadirin yang berbahagia, ada juga sebagian orang yang salah memahami takdir ini. Yang pertama adalah kelompok Jabariyah. Mereka mengatakan semuanya sudah ditentukan oleh Allah.
Nggak perlu kita berusaha, nggak perlu kita bekerja. Rezeki pasti didatangkan oleh Allah. Kemudian kelompok yang kedua adalah mengandalkan kemampuan manusia semuanya, mengandalkan kemampuan manusia seutuhnya. Mereka kenapa tidak sakit? Disebabkan kenapa dia sakit? Karena disebabkan kelalaian dia. Kenapa dia kecelakaan? Disebabkan kelalaiannya, tanpa ada unsur Allah di situ. Hadirin yang berbahagia, ini juga salah. Sedangkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dituntut kita untuk berikhtiar. Salah satu contoh, ditakdirkan rezeki makan untuk kita. Kita contohkan nasi ini sudah terhidang, sudah berada di dalam piring. Bisakah kira-kira nasi ini dengan sendirinya sampai ke mulut kita tanpa ada usaha? Tentu tidak, hadirin yang berbahagia. Ada di situ usaha. Misalnya ajal. Nah, kita melintasi jalan besar. Nah, kalau kita sudah berhati-hati, kita tunggu mobil itu sepi. Kemudian kita melintas, akhirnya kita juga tertabrak. Itu namanya takdir. Tetapi hadirin yang berbahagia, sudah jelas mobil ramai, lalu lintasnya luar biasa. Kita menerobos, berarti itu minta mati namanya. Hadirin yang berbahagia, di situ ada unsur ikhtiar manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada takdir yang tak bisa dirubah, yang tidak bisa, dan tidak ada unsur usaha sedikit pun. Apa itu? Yang pertama, kelahiran kita. Kita berasal dari orang Minang. Kita dilahirkan dari rahim ibu itu. Kita berasal ayah kita itu. Kemudian ibu yang melahirkan ini. Itu takdir sudah jelas. Kemudian besok paginya, siang, nantinya malam, siang, malam, itu tak bisa dirubah, hadirin yang berbahagia. Sama dengan bayi tidak bisa berkehendak, request dia berasal dan lahir dari rahim mana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.